Oke, jadi di London Utara itu ada satu klub yang identitasnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar trofi atau pemain bintang. Namanya Tottenham Hotspur. Nah, kalau kita mau bener-bener ngerti soal mereka, kita harus bedah DNA-nya, sebuah filosofi yang udah jadi motor penggerak mereka selama lebih dari 100 tahun. Semuanya berawal dari dua kata ini, Odere es facere. Ini bukan sekedar slogan yang ditempel di stadion loh. Ini adalah kunci buat membuka 140 tahun sejarah, ambisi, dan ya, identitas Tottenham Hotspur yang cukup rumit. Berani adalah berbuat. Keren ya kedengarannya? Yuk kita telusuri bareng-barang gimana semangat ini benar-benar jadi nyawa klub ini. Dari awal mereka yang sederhana banget, sampai ke panggung termegah di dunia. Oke, mari kita mulai dari awal. Setiap cerita hebat kan pasti punya awal, dan cerita Spurs ini mulainya bukan di stadion yang megah, tapi dari sekumpulan anak sekolah yang cuma pengen main bola pas musim dingin. Coba bayangin deh, tahun 1882, sekelompok anak sekolah dari klub kriket bikin tim sepak bola. Cuma buat ngisi waktu aja di musim dingin. Nggak sampai 2 dekade kemudian, mereka udah jadi profesional, ganti nama jadi Tottenham Hotspur, dan di tahun 1901, mereka melakukan sesuatu yang, wah, hampir mustahil. Mereka menjuarai Piala FA, trofi domestik besar pertama mereka. Kedengarannya mungkin biasa aja ya, tapi konteks di balik kemenangan ini, itu yang luar biasa. Dan ini dia yang bikin kemenangan itu legendaris banget. Mereka itu tim non-liga. Maksudnya gimana? Artinya, mereka itu bahkan belum jadi bagian dari liga sepak bola profesional utama waktu itu. Sejak liga profesional dibentuk, belum pernah ada loh klub amatir yang bisa juara Piala FA. Gila kan? Inilah momen berani adalah berbuat pertama mereka yang sesungguhnya. Mereka nunjukin kalau mereka bukan tim sembarangan. Nah, dari situ, keberanian ini terus tumbuh, sampai jadi sebuah era kejayaan yang gak ada tandingannya. Era yang benar-benar mendefinisikan Tottenham Hotspur, yang dipimpin oleh manajer legendaris mereka, Bill Nicholson. Tahun 1961, di bawah asuhan Nicholson, Spurs melakukan sesuatu yang gak terpikirkan. Mereka menjuarai Liga dan Piala FA di musim yang sama, atau yang dikenal sebagai The Double. Ingat ya, ini belum pernah dicapai oleh tim manapun di abad ke-20. Mereka benar-benar bikin gempar dunia sepak bola Inggris. Tapi, mereka nggak berhenti di situ. 2 tahun kemudian, mereka berani melangkah lebih jauh lagi. Tahun 1963, Spurs jadi tim Inggris pertama yang pernah memenangkan trofi besar di Eropa. Mereka bukan lagi cuma jagoan di Inggris, mereka jadi pelopor buat satu negara. Jadi, coba kita rekap. 8 trofi besar dalam 16 tahun di bawah Nicholson. Nah, ini adalah era di mana berani adalah berbuat bukan lagi sekedar slogan. Itu udah jadi kenyataan. Ambisi yang berani diubah jadi lemari trofi yang penuh. Oke, waktu terus berjalan dan sepak bola juga ikut berubah. Sekarang kita masuk ke era modern, era Premier League, di mana ambisi di lapangan itu harus diimbangin sama ambisi finansial yang wah gede banget. Sebagai salah satu pendiri Premier League, Spurs mencoba menaklukkan era baru ini dengan hasil yang naik turun. Puncaknya mungkin pas mereka secara dramatis masuk ke final Liga Champions UEFA 2019. Tapi, bisa dibilang, tindakan berani berbuat terbesar mereka di era ini justru nggak terjadi di atas lapangan. Ambisi modern itu bentuknya adalah stadion. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada White Hart Lane yang legendaris, rumah mereka selama 118 tahun. Di sisi lain, ada Tottenham Hotspur Stadium yang super modern. Ini pertaruhan besar loh, investasi miliaran yang nunjukin keberanian klub buat bersaing di level tertinggi, sambil hampir melipat gandakan kapasitas penonton. Tapi, sebuah klub itu kan lebih dari sekedar sejarah dan stadionnya ya. Sekarang mari kita bahas pilar budaya yang mendefinisikan apa artinya jadi seorang pendukung Spurs. Identitas mereka tuh terjalin dari banyak hal. Mulai dari seragam putih ikonik mereka, yang bikin mereka dijuluki The Lily Whites, terus lambang ayam jantan yang khas, dan tentu saja persaingan super panas mereka dengan tetangga mereka, Arsenal. Tapi, ada satu lagi yang paling rumit, yaitu identitas para fansnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sering jadi perdebatan sengit. Kenapa supporter Spurs sering menyebut diri mereka Yet Army? Sejarahnya itu kompleks. Jadi gini, di satu sisi, istilah ini tuh sengaja dipakai sama para fans di tahun 70-an sebagai bentuk perlawanan, gitu, buat melawan ejekan antisemitik dari supporter lawan. Semacam keberanian verbal lah. Tapi, di sisi lain, banyak organisasi Yahudi modern yang bilang kalau kata itu sendiri ya tetap aja menyinggung, dan penggunaannya harus dihentikan, nggak peduli konteksnya apa. Ini perdebatan yang nunjukin betapa peliknya hubungan antara identitas,
sejarah, sama bahasa. Dan ini semua membawa kita kembali ke moto itu, berani adalah berbuat. Kita udah lihat buktinya, berani juara piala sebagai tim amatir, berani jadi tim Inggris pertama yang menaklukkan Eropa, dan bahkan berani menghadapi identitas yang rumit sambil berinvestasi besar-besaran untuk masa depan. Jadi, kalau kita lihat sejarah mereka, pertanyaan yang tersisa sebenarnya bukan tentang apa yang sudah mereka lakukan, tapi apa yang akan mereka beranikan untuk lakukan selanjutnya. Nah, itulah pertanyaan yang akan selalu mendefinisikan Tottenham Hotspur.